Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Kintara Sidizulfa Suwarno dari kelas 11 MIPA 1. Pada video ini, aku akan membuat sebuah resep bernama Lusentufel, di mana Lusentufel ini merupakan penggabungan antara sufel dan panna cotta. Nah, untuk cara memasaknya nanti akan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, membuat sufel terlebih dahulu. Yang kedua, membuat panna cotta. Dan yang ketiga, penggabungan antara sufel dan panna cotta itu. Nah, untuk bagian pertama, kita akan mulai dengan membuat sufel terlebih dahulu. Bahan-bahannya yang pertama ada air 175 cc atau 175 ml. Yang kedua, ada 2 butir telur. Dan yang ketiga adalah adonan sufelnya. Nah, adonan sufel ini sebenarnya sama seperti adonan pancake. Kalian bisa membeli yang instan atau mungkin jika pengen bikin sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau untuk kesini, ini adalah adonan yang instannya. Buat sufelnya. Perbedaan sufel dan pancake adalah sebenarnya hampir sama, cuman sufel ini dikenal di Jepang, di mana orang-orang Jepang tuh memanggil pancake sebagai sufel dan bentuknya juga berbeda dibandingkan dengan pancake. Kalau pancake kan itu agak keras, maksudnya adonannya tuh nggak selembut sufel. Dan cara sufelnya di sini adalah dipanggang, bukan digoreng seperti pancake. Pertama, kita akan mencampurkan pandan pancake ke mangkuk besar ini. Lalu untuk airnya, boleh pakai air putih biasa atau mungkin pakai air yang ditambahin dengan pewarna. Nah, untuk kasus ini aku pakai air biasa yang dicampurkan dengan bekas jus. Jadi sebenarnya ini hanya poin tambahan saja gitu menggunakan jus. Kalau untuk resep yang sebenarnya nggak wajib, boleh pakai air biasa juga. Setelah itu kita gabungkan dengan 2 butir telur. Nah, ini semuanya sudah dicampur. Setelah itu tinggal kita aduk. Nah, yang tadi kita aduk menggunakan whisk atau yang ini. Untuk diaduknya, kita mengaduknya lebih lama dibandingkan mengaduk pancake pada umumnya, karena sengaja supaya nanti adonannya agak cair. Kan sufel tuh emang teksturnya agak lembut dan lebih cair dibandingkan dengan pancake pada umumnya. Jadi nah, sekarang kita akan bersiap untuk memanggang adonannya. Ini aku sudah membawa ini mesin untuk adonannya disimpan dan nanti akan di oven. Untuk sekarang kita bisa manasin ovennya terlebih dahulu. Sekarang kita akan mulai menuang adonannya. Nah, di sini ada juga pisin lain yang berbentuk seperti ini. Nah, karena kita akan menggabungkan sufel dengan panna cotta, maka di bagian tengah ini kita kasih alasnya terlebih dahulu. Nah, kita gabungkan dengan ini. Jadi nanti si sufelnya ini akan disimpan di sekitaran ini. Sementara yang ini nanti akan disimpan untuk panna cotta. Ini dia. Ini adonan sufelnya, dan nanti kalau kita udah bikin panna cotta itu akan disimpan di bagian yang kosong ini. Sekarang kita bakal manggang sufelnya terlebih dahulu. Nah, sambil menunggu, kita akan membuat panna cottanya.
Nah, untuk bahan-bahannya di sini ada 240 ml air dan adonan panna cotta itu sendiri. Untuk adonan panna cottanya, kalian bisa beli instan aja di Omura. Nah, segini, meskipun sedikit bubuknya, tapi bisa jadi banyak kok. Oke, lanjut kita akan membuat. Sediakan 1 baskom dan kita campurkan kedua bahan ini. Setelah itu kita perlu memanaskan teflon. Nah, kita panaskan. Kita masukkan ya ke sini. Nah, setelah semuanya dicampurkan, kita perlu aduk terus. Harus diaduk secara berkelanjutan supaya tidak ada yang menggumpal. Nah, aduk terus sampai adonannya mendidih. Nah, ini sudah mendidih ya. Oke, tadi kan adonannya sudah mendidih. Sekarang kita akan memasukkan adonan tadi ke ini cetakannya. Yang cetakan sama yang tadi dipakai dalam pembuatan souffle untuk memberi lubang kosongnya di tengah-tengah souffle. Nah, sudah. Setelah ini kita akan memasukkan 4 panna cotta ini ke dalam kulkas. Nah, ini yang sudah dipanggang akhirnya sudah matang. Kita ambil. Sirup panna cotta yang tadi, yang ini dicampurkan. Nah, setelah dimasukkan ini, kita bakal beri sirup husennya. Nah, untuk sirup husennya kita hanya memerlukan 1 batang. Ini juga bakal kurang sih yang kepake. Paling kita perlu ini aja untuk dijadikan sebagai sirupnya ini. Nah, kita panaskan dulu air. Di atas ini kita akan mengetim coklatnya. Nah, ini ya. Jadi warna coklat ini merupakan variasi yang paling terlihat dari Lucien Truffle. Jadi variasi Lucien Truffle ini dilihat dari warna coklatnya. Kalau ini kan pakai coklat merah, berarti namanya Scarlet Truffle. Ini termasuk dalam variasi Scarlet tadi. Kan kita tinggal menaburkan coklat tadi ya. Ada seperti inilah bentuknya.